Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ardiansah dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pusat sumber belajar. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mencoba untuk mempresentasikan artikel yang telah kami buat dengan judul yaitu Strategi Manajemen Pusat Sumber Belajar di Era Digital. Adapun untuk pembahasan dalam artikel kami yaitu ada 3 temuan. Yang pertama, strategi adaptasi terhadap perubahan teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu inovasi dalam layanan pendidikan. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu evaluasi dampak penggunaan teknologi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai strategi adaptasi terhadap perubahan teknologi. Di era digital saat ini, pusat sumber belajar di institusi pendidikan harus siap untuk mengadaptasi strategi-strategi baru agar tetap relevan dan efektif. Berikut adalah beberapa strategi adaptasi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, pengembangan infrastruktur teknologi. Investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengandung pengolah sumber belajar digital, termasuk jaringan internet yang cepat, perangkat keras yang mutakhir, dan sistem penyimpangan yang aman. Yang kedua yaitu penggunaan platform digital terintegrasi. Dan untuk strategi yang ketiga yaitu peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan. Untuk yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, kurasi konten digital, evaluasi dan adaptasi berkelanjutan, kolaborasi dan jaringan. Strategi-strategi ini membantu pusat sumber belajar untuk tidak hanya bertahan di tengah-tengah perubahan teknologi yang cepat, tapi juga menjadi pusat inovasi dalam mendukung pendidikan dan pembelajaran yang modern dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu beberapa strategi yang dapat digunakan untuk perubahan teknologi di institusi pendidikan. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang inovasi dalam layanan pendidikan. Institusi pendidikan yang progresif terus mencari inovasi dalam layanan pendidikan untuk memenuhi tuntunan masyarakat dan teknologi saat ini. Berikut adalah beberapa pendekatan inovatif dalam layanan pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, akses universal terhadap materi pendidikan. Yang keempat, kolaborasi virtual. Yang kelima, layanan dukungan dan bimbingan online. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi berbasis data, penggunaan AI dan learning, kemitraan dengan industri dan komunitas. Nah, inovasi dalam layanan pendidikan ini tidak hanya memungkinkan institusi pendidikan untuk memenuhi harapan pengguna dalam era digital, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan mereka dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Baik, terima kasih kepada Saudara Dian, dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dian.
Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang evaluasi dampak penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan mempengaruhi berbagai aspek, dari pengajaran dan pembelajaran hingga manajemen institusi. Evaluasi dampaknya merupakan langkah penting untuk memahami kontribusi positif dan perubahan yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa aspek dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, di sini ada peningkatan aksesibilitas sumber daya pendidikan, di mana aksesibilitas sumber daya pendidikan mengukur sejauh mana teknologi telah meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap sumber daya pendidikan, seperti akses ke perpustakaan digital, repositori, materi pembelajaran, dan platform e-learning. Nah, yang kedua adalah efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah mengevaluasi efektivitas teknologi dalam meningkatkan hasil pembelajaran, termasuk peningkatan pemahaman konsep, keterampilan, dan motivasi belajar. Selanjutnya adalah efisiensi pengajaran, di mana efisiensi pengajaran mengukur efisiensi pengajaran dengan membandingkan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi dan tugas pembelajaran menggunakan teknologi dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, yang selanjutnya adalah partisipasi dan keterlibatan siswa. Menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang didukung dengan teknologi seperti diskusi online, proyek kolaboratif, dan forum diskusi online. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.